Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Malam itu, langit gelap pekat, tanpa satupun bintang yang bersinar. Suara angin berdesir lembut menyapu dedaunan, sementara cahaya bulan yang samar-samar hanya mengintip di balik awan. Aku baru saja menghadiri sebuah acara keluarga di desa terpencil. Dan kini, dalam perjalanan pulang, aku merasakan ketenangan yang aneh. Namun, ketenangan itu seakan membawa ketidaknyamanan. Jalan setapak yang kutempuh semakin sepi, dan suara alam yang biasanya menemani, kini lenyap. Ketika ku periksa ponselku, GPS tampak macet. Setelah beberapa menit mencoba menavigasi, aku menyadari bahwa aku sudah tersesat. Jalan yang kutemu familiar tiba-tiba tampak asing, dan aku berusaha mengikuti ingatanku. Tetapi semakin lama, aku semakin jauh dari arah yang seharusnya. Suasana di sekelilingku mulai terasa aneh. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan, membuat segala sesuatu tampak kabur dan misterius. Ketika aku melanjutkan langkah, muncul sebuah perkampungan di depan mataku. Tidak ada dalam ingatanku tentang kampung ini, namun rasa penasaran mendorongku untuk mendekat. Lampu-lampu minyak yang menyala di sepanjang jalan memancarkan cahaya kuning temaram, seolah mengundangku masuk. Tanpa sadar, aku melangkah ke dalam kampung itu, tidak menyadari bahwa aku sedang memasuki dunia yang berbeda. Tempat dijaga oleh misteri dan keheningan yang mencekam. Langkahku semakin mantap saat aku mendekati kampung itu. Rumah-rumah kayu yang berjajar rapi, meski terlihat tua dan terabaikan, memiliki daya tarik tersendiri. Setiap jendela tampak seperti mata yang mengawasi, dan atapnya yang keropos seolah menceritakan kisah-kisah lama yang terpendam. Aroma tanah basah dan dedaunan membangkitkan rasa nostalgia, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Saat memasuki jalan utama kampung, aku memperhatikan keheningan yang menyelimuti sekeliling. Suara langkah kakiku seakan teredam oleh kabut yang perlahan turun. Setiap langkah membawa rasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Lampu minyak di sepanjang jalan bergetar seiring angin yang berhembus, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding rumah. Ketika aku melangkah lebih dalam, aku merasakan angin dingin yang menyentuh kulitku, menambah rasa gelisah dalam hati. Di sisi jalan, ada sebuah patung tua yang berdiri tegak. Patung itu menggambarkan seorang lelaki tua dengan tatapan tajam dan senyum misterius. Dalam sekejap, aku merasakan seakan tatapan patung itu menembus jiwaku, seakan ia tahu sesuatu yang aku tidak ketahui. Aku terus melangkah, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut yang semakin menggerayangi. Namun, saat aku berbelok ke salah satu jalan setapak, aku menemukan diriku di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya terdapat sebuah sumur tua, airnya terlihat hitam pekat. Aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatian di dalam sumur itu, tetapi akalku mencegahku untuk mendekat. Di sekitar sumur, ada bekas jejak kaki yang tampaknya baru saja dibuat, seolah ada seseorang yang baru saja berada di sini. Aku memutuskan untuk memanggil, berharap ada yang menjawab. "Halo! Apakah ada orang di sini?" Suaraku terdengar menggema, tetapi yang terdengar hanyalah keheningan yang membingungkan. Kemudian di kejauhan, aku melihat sosok seorang wanita tua duduk di bangku kayu. Pakaiannya kumal dan rambutnya putih panjang tergerai. Dia menatapku dengan tatapan yang tajam, seolah menunggu kedatanganku. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takutku, dan aku memutuskan untuk mendekatinya. Mungkin dia bisa memberiku petunjuk untuk keluar dari kampung gaib ini. Setelah berani melangkah mendekati wanita tua itu, aku bertanya, "Maaf nenek, saya tersesat. Bisa tolong tunjukkan jalan keluar dari kampung ini?" Wanita itu hanya tersenyum tipis. Matanya tidak pernah lepas dariku. Saat dia membuka mulut, tidak ada suara yang keluar, tetapi seakan ada bisikan lembut yang menembus pikiranku. "Jalan keluar bukanlah apa yang kau cari." Seketika, aku merasa dingin menyelimuti tubuhku, dan suasana di sekelilingku berubah drastis. Suara langkah kaki di belakangku muncul kembali, tetapi kali ini terdengar lebih jelas, lebih mendesak. Aku menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus kencang, membawa suara samar-samar yang tidak dapat kutangkap. Lalu, aku melihat sesuatu yang bergerak di sudut pandangku. Di dekat patung tua yang tadi kutemui, bayangan hitam melintas cepat, seakan menyelinap di antara pohon-pohon. Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semua ini terasa begitu aneh? Tiba-tiba, sebuah pintu kayu yang terpaku di salah satu rumah terbuka dengan sendirinya, meski tidak ada angin yang bertiup. Dari dalam, cahaya temaram memancar keluar, diikuti oleh suara ketukan-ketukan pelan, seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk meja.
Rasa penasaran dan ketakutanku saling bertentangan, tetapi entah mengapa, aku merasa tertarik untuk mendekat. Ketika aku melangkah ke depan, suara ketukan itu berhenti sejenak. Semua suara di sekitar, termasuk suara angin, seakan ikut menghilang. Hanya ada kesunyian yang menyesakkan. Dengan satu langkah, aku memasuki rumah itu. Di dalam, suasana terasa lebih berat. Ruangan itu dipenuhi barang-barang tua yang berdebu, dan di tengahnya terdapat sebuah meja kayu besar. Di atas meja tergeletak foto-foto hitam putih yang menunjukkan wajah-wajah yang tampak akrab. Tetapi aku tidak dapat mengenali mereka. Seketika, lampu-lampu di dalam rumah berkelap-kelip dan bayangan-bayangan muncul di dinding. Seperti menari-nari dalam cahaya redup, mereka membentuk gambar-gambar yang tak jelas, seakan menceritakan kisah-kisah yang telah lama terlupakan. Dalam ketakutan, aku mundur perlahan, berusaha keluar dari rumah itu. Namun, saat aku berbalik, pintu yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat. Aku terjebak di dalam. Suara gemerisik kembali terdengar. Dan kali ini aku merasa ada sesuatu yang mendekat. Rasa panik mulai merayap ke seluruh tubuhku. Apakah aku akan terjebak selamanya di tempat ini, di antara kenangan dan bayangan yang tak berujung? Dalam kepanikan, aku mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap sudut ruangan terasa semakin menyesakkan. Ketika aku berusaha menekan gagang pintu, tiba-tiba suara halus memanggil namaku. Udin. Suara itu lembut, namun jelas, seakan menggema di seluruh ruangan. Aku terdiam sejenak, terjebak antara rasa takut dan penasaran. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pintu itu bergetar dan terbuka perlahan, menampakkan kembali jalan keluar ke kampung yang gelap. Dengan cepat, aku melangkah keluar, dan seolah sudah menunggu, wanita tua yang tadi kutemui kini muncul di hadapanku. Kali ini diiringi sosok-sosok lain yang berdiri di belakangnya. Mereka adalah orang-orang dengan penampilan yang aneh, seolah terjebak dalam waktu. Pakaian mereka kuno, dan wajah-wajah mereka tampak penuh kesedihan. Beberapa di antaranya memandangku dengan tatapan kosong, sementara yang lain terlihat lebih waspada, seolah menilai keberadaanku. Aku merasa seolah telah memasuki dunia yang sepenuhnya berbeda, di mana waktu dan ruang tampak tidak relevan. "Siapa kalian?" tanyaku, suaraku bergetar. "Penghuni kampung ini," jawab wanita tua itu dengan suara pelan. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, menunggu untuk diingat." Mendengar kata-katanya, hatiku bergetar. Ternyata kampung ini bukan sekadar desa yang terlupakan, tetapi tempat di mana jiwa-jiwa terjebak dalam kenangan dan penyesalan. Salah satu pria di antara mereka dengan tatapan dalam yang seolah menembus jiwaku melangkah maju. "Kami tidak bisa pergi karena kami tidak ditinggalkan," katanya. "Ada yang harus kau lakukan untuk membantu kami." "Bantu kalian? Bagaimana?" tanyaku, masih bingung dengan situasi ini. Wanita tua itu mendekat dan berkata, "Kami ingin kisah kami diceritakan, Udin. Kami tidak ingin dilupakan. Setiap jiwa di sini memiliki cerita yang tak terungkap, dan hanya dengan menceritakannya, kami bisa menemukan kedamaian." Dalam sekejap, semua sosok itu menatapku dengan harapan. Rasa takutku perlahan bergeser menjadi rasa empati. Mungkin mereka tidak ingin menyakiti, melainkan mencari seseorang yang dapat mendengar dan mengingat mereka. Saat mereka mulai menceritakan kisah masing-masing, suasana di sekelilingku berubah. Suara gemerisik yang tadinya menakutkan kini menjadi latar yang harmonis, seolah alam sekitarku berpartisipasi dalam narasi mereka. Kisah cinta yang terputus, penyesalan yang mendalam, dan harapan yang hilang membanjiri pikiranku. Setiap cerita membawa aku lebih dekat kepada mereka. Namun, saat aku mendengarkan, aku juga merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Suara keras tiba-tiba memecah keheningan. Dari arah hutan, terdengar teriakan dan derap langkah yang semakin mendekat. Penghuni kampung itu tampak cemas, matanya melirik ke arah suara yang semakin mendekat. "Cepat, Udin! Kau harus pergi! Mereka datang!" teriak wanita tua itu. Dalam sekejap, ketenangan yang baru saja kutemukan berubah menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang datang? Kegelisahan menyelimuti diriku saat suara derap langkah mendekat semakin keras. Rasa takut yang tadi mereda kini kembali membara. "Apa yang sedang terjadi?" tanyaku kepada wanita tua itu. Tetapi dia hanya menggelengkan kepala, wajahnya penuh kepanikan. "Cepat, Udin. Mereka tidak bisa melihatmu. Pergilah sebelum terlambat." Suaranya bergetar, dan aku merasakan urgensi dalam setiap kata yang diucapkannya. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari menjauh dari kerumunan jiwa-jiwa yang berusaha melindungiku. Jalan setapak yang kutempuh semakin kabur di hadapanku. Kabut tebal menyelimuti setiap langkah, seolah berusaha menahan laju kakiku.
Saat berlari, aku mencoba mengingat jalan yang kutempuh saat pertama kali memasuki kampung gaib ini. Berusaha untuk tetap tenang, aku memfokuskan diri pada langkahku, berusaha mencari petunjuk. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di depanku. Dalam kebingungan, aku terjatuh, dan saat bangkit, kulihat sosok gelap mendekat. Jantungku berdegup kencang, dan aku segera berlari ke arah yang berlawanan. Tanpa sadar, aku berlari menuju hutan yang sebelumnya kutemui. Satu-satunya harapanku adalah menemukan jalan keluar. Hutan itu terasa asing dan menakutkan, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Kegelapan semakin menebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingku. Aku menatap ke sekeliling dengan cemas, berusaha menemukan jejak yang bisa membawaku kembali ke jalan yang benar. Saat berlari, aku mendengar bisikan lembut dari arah yang tidak jelas. Kembali ke jalur Udin, ikuti suara hati. Suara itu samar, tetapi terasa akrab. Aku mencoba menenangkan diriku dan fokus pada suara itu, seakan itu adalah petunjuk yang sangat kutunggu. Akhirnya, di tengah hutan, aku melihat seberkas cahaya di kejauhan. Dengan harapan baru, aku berlari menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi rasa takutku mendorongku untuk terus maju. Ketika mendekat, cahaya itu membesar, dan aku menyadari bahwa itu adalah lampu minyak yang menyala di jalan setapak yang pernah kutemui. Saat tiba di jalan itu, suara derap langkah mulai mereda, dan kabut perlahan menghilang. Namun rasa cemas masih menghantuiku. Aku berlari mengikuti jalan setapak yang sepertinya mengarah ke tempat yang lebih terbuka. Saat aku melanjutkan perjalanan, perasaan terjebak mulai sirna, dan harapan untuk menemukan jalan keluar semakin mendekat. Setelah berlari beberapa lama, aku tiba di tepi kampung yang sepertinya sama sekali tidak kutemui sebelumnya. Di depan mataku terbentang jalan yang lebar, dan di kejauhan tampak cahaya bintang yang memancar di langit malam. Namun, di sisi lain, aku merasakan kehadiran sosok-sosok di belakangku, siap untuk menuntutku kembali. "Udin, jangan pergi," suara wanita tua itu memanggilku dari belakang. Namun aku tidak bisa menoleh. Jika aku berbalik, aku mungkin tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini. Dengan tekad yang bulat, aku terus berlari menuju jalan yang terbuka di hadapanku, berusaha meninggalkan semua rasa takut dan penyesalan yang menghantuiku. Akhirnya, ketika aku hampir mencapai batas hutan, kabut mulai menghilang, dan suara-suara yang mengganggu pun lenyap. Dalam hati, aku berharap bisa melupakan kampung gaib ini. Meskipun aku tahu bahwa kisah-kisah yang diceritakan jiwa-jiwa itu akan selalu tersimpan dalam ingatanku.